Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar ya? Luar biasa sekali pagi hari ini ketemu lagi bareng kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke, nggak terasa ya Putri, hari ini udah hari Rabu aja ya. Rabu aja, ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, ada pasangannya kapan gitu. Iya. Hari itu terus berjalan, Budi. Oh berjalan, emang hari bisa jalan ya? Gini? Enggak, maksudnya berlalu. Berlalu. Iya, berlalu Budi, berlalu. Tapi kita berdua sendiri mulu. Nah, kamu emang sendiri ya? Oh iya, baru putus ya. 8 tahun pemirsa, ternyata perjalanan panjang itu hanya menjagain jodoh orang aja. Budi, itu parah sih sebenarnya. Pak produser, lihat nih dia. Jahat banget. Bukan 8 tahun. Jadi berapa? 10. Oh, 10 ya, udah lunas KPR ya. Jangan ditelepon-telepon dulu. Kenapa sih? Iya, ini lagi kerja, sabar dulu. Nanti kan bisa ditelepon. Noe? Iya. Gak biasanya marah-marah. Kenapa dia? Entah. Mic-nya di mana, mulutnya di mana? Kenapa sih? Lagi Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Iya udah, jangan dulu diganggu. Udah ya, lagi kerja. Tunggu ditutup, kita pulang aja. Dah. Noe, kenapa sih marah-marah gitu? Sini dulu sini. Nggak boleh lo pagi-pagi harus memberikan image yang baik. Iya. Harus dikontrol. Udah berapa bulan? Prenagen. Kok yang dipegang perut? Oh iya, Kenapa? Cerita dulu. Jangan marah-marah. Coba tarik napas dulu, tarik napas. Tarik napas. Tahan 2 jam lagi. Bud, Apa? keluar dari bawah. Enggak ya. Iya, kenapa? Iya enggak. Kenapa? Itu tadi kawan, nelpon kan. Kenapa? Udah aku bilang nanti aja cek soundnya tuh siang. Ini malah pagi-pagi diteleponinya. Oh, ada event. Iya, apa enggak Gitu. naik tanduknya kan? Ya gimana mau cek soundnya siang, soundnya di sini. Inilah naik kan. Ini buat naik tensi saya ini kalau kayak gini. Noe jangan marah-marah lo. Iya, nggak bagus Iya, namanya lo masih pagi loh Budi. Kalau kamu marah-marah mulu nanti cepat tua, kan emang udah tua gitu. Tuanya kan kita makin bertambah. Jangan gitu Budi, ini masih muda loh. Masih muda. Baru 23 tahun saya. 23 Kamu tahun. kan, ditua-tuain. juga tua, 2 tahun di atas dia. 25 berarti dia. Kamu Iya sadar kenapa ya diri belakangan dong. ini Bud kayak suka Kenapa? marah-marah gitu, kayak nggak jelas gitu. Tapi memang kadang banyak yang ngeselin gitu. Oh, gitu Kayak ya? kalian dua ini sebenarnya Astagfirullazzim. Kayak kalian dua ini sebenarnya ngeselin. Oh gitu. Itu coba itu kan lebih enak ya, lebih Iya, enak. gitu ya. lebih Coba. enak gitu Kalau nadanya. marah itu intonasinya tuh lebih Iya. di bawah Tapi- gitu, Lebih rendah. berayun, coba ulang. Coba. Pakai nada. Kalian dua ini kan sebenarnya memang Oh, ngeselin. bukan gitu konsepnya, bukan berayun badannya. Oh iya. Suaranya, nadanya. Kalian Ulang-ulang. berdua ini memang kadang ngeselin. Tapi mau kayak mana lagi? Nggak Lebih ada. tinggi lagi? Itu Bukan, enak, kalau kayak gitu tuh enak gitu. bukan. Mau kayak mana lagi kan? Nggak ada lagi host lain kalian. Itu aja Bukan sih. gitu, Noe. Jadi apa Budi? Ini jahat. Nggak ada Kan lagi. gantian. Berarti kita cuma ini. Kita cuman singgahan aja. Malah dia yang cuma persinggahan. Padahal jahat kali. Tapi enggak sih, kadang walaupun kayak tadi kan udah marah-marah jumpa kalian dua kayaknya udah seneng lagi Senang gitu. ya. Iya. Memang gitu. Oh, gitu. Kami ini memang banyak dikasih label sebagai pengobat. Nah, Iya. Jadi kalau ada orang ada marah-marah, kami itu bisa meredahkan. Iya. Kami Kami tuh- lagi banyak duit, kami bisa menghabiskan. Itu namanya lintah ya. Iya, aku kadang mungkin gara-gara ini ya, aku coba sok-sok mau baca-baca gitu kan Bud. Kayak mau nurunin berat badan lah ini soalnya. Iya, makanya Itu itu. kan. Jadi apakah itu yang membuat aku tuh jadi kayak Mau cepet marah-marah? Kayaknya tiap hari Rabu kalau misalnya temanya diet segini aja perutnya. Nanti Berarti pasti nggak diamalkan Iya, ini. berarti nanti dibilang, "Iya Dok, ini mau diet, segitu aja perutnya." Putri, Gimana sih? Noe, kau kan Power Ranger, bisa berubah. Putri ngerti gimmick gak sih? Oke. Iya kan? Jadi Noe mulai sekarang janganlah marah-marah. Iya, Karena bener. marah-marah itu bisa menjadi indikator tuh menaikkan tekanan darah loh. Hipertensi Oh, iya. jadinya ya. Oh, jadi hipertensi. Iya, benar. Gitu. Apalagi kalau Noah itu mau diet, ya kan? Kalau dia tuh nggak boleh marah-marah. Dan Iya kamu sih. harus was-was itu. Jadi semuanya ditenangin aja, nggak usah marah-marah. Toh kita juga hidup ini nggak lama kok ya. Paling lama paling 70 tahun. Iya, 80 iya, tahun. enggak usah cerita umur. Ngeri kali dia cerita umur. Tapi ini kan hari Rabu. Iya. Biasanya kan hari Rabu kita ngebahas tentang kesehatan. Iya, nah nih. kita emang masih akan ngebahas kesehatan ya. Kali Jadi ini- tema kita kali ini adalah Diet pada hipertensi. Oke. Nah,
Diet pada Hipertensi. kayak ini ya, kayak pas sekali gitu ya. Apa? Ya pas, tadi aku udah Oh iya, hipertensi, kayak udah mau gitu. marah-marah pagi-pagi, ini mau diet lagi gitu kan. Terus Pokoknya mudah-mudahan. jangan marah-marah lagi ya. Iya, iya, nggak Karena marah-marah. Noe tau nggak kalau hipertensi itu merupakan silent killer loh. Jadi dia pembunuh diam-diam untuk merusak organ-organ yang lain. Kena di Oh, jantung gitu. bisa gagal jantung, kena di otak bisa stroke, kena di ginjal gagal ginjal. Ginjalnya kena di di mana? dompet gagal dompet. Berarti kali ini dokternya bisa buat saya kurus. Jangan kan bisa buat kurus, Apa itu? bisa buat jatuh hati juga dokternya. Serius? Berarti Iya. berarti ganteng nih. Cantik. Oh iya cantik. Cantik. Salah ya. Berarti cantik ini. Kali. Oh iya Tadi kan memang. aku tanya sama Budi, Budi mau nggak dapet jodoh kayak dokter? Mau, terus dia bilang mau, terus aku bilang tapi belum tentu dokter mau. Iya juga ya katanya. Salah, maunya Putri jangan kayak gitu jawabannya. Jadi, gimana? Budi mau nggak? Mau. Budi sadar diri dong. Ya Yaudah, yuk. udahlah. Ini siapa nih sih sebenarnya? Daripada bercandaan mulu, mending kita panggil aja Panggil aja, dokternya Budi, ya. Ini silakan. kita udah kedatangan dokter Dini Fadila, spesialis gizi klinik ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Silakan dokter. Wah betul ya Bud yang kata Putri Bud ya. Bener kan? Bisa bikin jatuh hati. Yaudah kan udah ada dokter, Putri boleh turun aja. Iya. Dokter, ini teman saya tadi nih bawaannya marah-marah aja mulu. Tapi udah nggak marah lagi. Udah nggak Kenapa? marah lagi, Kenapa? ngeliat Karena udah dokternya. jumpa dokter. Oh, iya, Ini kalau gitu. misalnya dokternya kayak gini nih terus kan, kita jadi cepet sembuhnya gitu Oh dokter. gitu. Nah, berarti dok kalau marah-marah itu bisa jadi salah satu indikator hipertensi nggak sih dok? Bisa sih. Bisa, Ci. Bisa Tapi- naikin tekanan darah. Bisa naikin tekanan darah. Tapi kalau abis itu reda lagi itu merupakan hipertensi atau bukan dok? Ya itu harus diperiksa lebih lanjut. Oh, periksa Noe. periksa. Dok nanti selesai itu periksa dia ya dok. Oke. Ya boleh. Nggak gini boleh. dokter. Oh, kayak di dokternya tuh kayak ngelihat yang anak-anak gitu, kayak ngelihat om-om yang ngeri gitu. Oh, oke. gitu. Ya kan memang mengerikan. Aduh. Oke, tepuk tangan dong buat dokter Dini ya. Iya. Luar biasa. Ini nggak mau tepuk tangan ini Iya. ya. Musiknya nggak mau Musiknya tepuk nggak ada. tangan. Coba ulang. Coba ulang Budi, Iya. Ulang. Tepuk tangan dong untuk dokter Dini. Disuruh tepuk tangan, intro ikan dalam kolam. Yaudah lah, kan Bud. Oke, Duduk situ kita ya. duduk aja ya Kita dulu. duduk aja. Enak lagi Silakan ngobrolnya. Silakan, dokter. Noe. Iya, wow. Kita hari ini senang banget ya Putri ya. Bener. Bisa kehadiran dokter Dini. Waduh, nih tema kita kali ini pemirsa adalah diet pada hipertensi. Nah, tentunya bagi pemirsa nantinya yang ingin bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 0811-6100-386 atau saat ini pemirsa yang sedang menyaksikan lewat live streaming, nanti pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita. Oke. Iya, jadi memang ini adalah salah satu indikator ataupun pembahasan yang harus kita tanya. Ya. Benar. Karena Budi, kita aja yang masih muda, sering kan suka marah-marah kan? Budi lagi tiap hari. Apalagi makanan nggak dijaga kan. Iya, Waktu bener. aku lagi. Budi lagi makannya tiap hari makan minyak, ya kan? Makan garam. Makan daging. Aku tuh kalau nggak asin tuh nggak Nggak. afdol gitu. Oh iya, Iya. harus asin. Iya. Hidupnya udah asin, makin asin. Tapi kalau misalnya dokternya gini, kayaknya orang pasiennya nggak jadi hipertensi deh. Jadi apa? Udah mau hipertensi dulu ngelihat dokternya, aduh nggak jadi Budi. Oke. Dokter biasa di kopi pagi menyuguhkan kopi, minum kopi Minum dokter? kopi dok. Ya ngopi. Oke, siap. Kita panggil dulu Bang Cakil. Halo Dokter Dini. Halo. Kak. Iya. Kalau mukanya agak canggung ya. Gitu deh, mana mukanya kan? Gimana? Nggak usah lah Kak. Nggak usah lah, udah lah. Oke, silakan Bang Syakir ditawarin kopi yang paling enak Ada di sini. kopi, Dok. Dokter mau kopi apa? Di sini ada cappuccino, latte, americano, long black, espresso. Americano aja. Americano Dok. Oke Dok. Oke. Oke. Bang Budi? Awak biasa, Bang? Biasa? Iya. Oke. Kak Biasa, Putri? Bang. Oke. Ditunggu Bang ya? Iya, Dok ya? makasih Bang Syakir. Yoi. Oke. Kok hari ini Bang Cakil kalem sih? Kenapa nggak tahu sih? Padahal udah pakai peta-peta ya kan? Iya. Biasanya nyawanya Bang Cakil itu di peta-petanya itu. Oke, nah pemirsa kita masih bersama dengan tema kita yakni diet pada hipertensi. Namun sebelumnya kita pengen bertanya nih bersama dengan Dokter Dini. Dok, kalau misalkan pasien itu atau seseorang itu dinyatakan sebagai penderita hipertensi, tentu indikatornya adalah tekanan darahnya begitu ya Dok ya. Nah, untuk pertama sekali ini berapa
apa sih dok batas normal antara penderita hipertensi dengan yang bukan penderita dok? Oke. Jadi untuk hipertensi sendiri itu dikatakan tekanan darah tinggi ketika tekanan darah terukurnya itu kan ada dua tuh, ada dua angka ya biasanya kalau kita mengukur tekanan darah. Ada yang sistolik itu angka yang pertama, terus ada diastolik angka yang kedua. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya bacaannya sistoliknya itu di atas atau sama dengan 140 dan atau jadi bisa dua-dua atau salah satunya aja. Oke. Diastolnya itu lebih dari atau sama dengan 90. Nah, itu pasiennya dikatakan hipertensi. Oke. Secara umum sih seperti itu. Berarti 140/90 ya dok ya? Iya. Oke, itulah baru dikatakan sebagai penderita hipertensi. Hipertensi. Tapi kalau umur berpengaruh nggak sih dok? Oh iya, itu salah satu faktor yang mempengaruhi sih. Seseorang bisa terkena tekanan darah tinggi itu salah satunya usia. Tapi emang dok semakin tinggi usianya gitu ya, semakin banyak usianya itu berarti kan berpotensi untuk hipertensi. Tapi nyatanya sekarang dok kejadiannya di lapangan, nah, apakah hanya untuk orang tua aja dok kayak gitu? Nah, apakah untuk yang anak-anak muda ini masih biasa aja atau gimana angkanya dok? Oh iya, jadi memang sekarang ini ada perubahan tren ya. Jadi dulu kan kayaknya hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah penyakit buat orang tua gitu. Tapi sekarang seperti karena faktor lifestyle, gaya hidup, kemudian mungkin kemudahan mengakses makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, jadi sekarang memang ada pergeseran jadi ke usia yang lebih muda. Memang sekarang anak-anak muda juga sudah ada yang tekanan darah tinggi. Iya. Jadi memang kalau hipertensi ini nggak mengenal umur ya dok. Tapi terkait dengan tema kita ini kan diet pada hipertensi. Kita tahu kan bahwa diet ini banyak sekali ya. Ada intermittent fasting, ada juga diet keto dan diet-diet lainnya. Diet pada hipertensi ini seperti apa dok? Oke, untuk diet di hipertensi itu diet terutama tujuannya adalah kalau dia belum ya misalnya dia dari keluarganya tuh ada riwayat kemudian untuk mencegah itu untuk mencegah itu kita perlu diet atau pengaturan pola makan. Nah, kalau dia sudah terkena, jadi dia perlu juga pengaturan pola makan untuk mengendalikan tekanan darahnya. Jadi selain dia konsumsi obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah, dia juga harus mengatur pola diet untuk menunjang efek dari obat anti hipertensinya. Oke, nah tadi kan dokter sampaikan juga bahwasannya kita sudah mengalami perubahan tren ya dok ya. Yang tadinya hipertensi ini hanya diperuntukkan untuk orang tua begitu ya. Tapi sekarang trennya ke anak-anak muda juga sudah banyak. Nah, salah satu faktornya adalah lifestyle-nya. Nah, ini lifestyle-nya seperti apa ini dok? Jadi untuk lifestyle atau gaya hidup yang mempengaruhi kejadian tekanan darah tinggi pada seseorang itu asupan garam tinggi. Asupan garamnya tinggi ya dok? Ini kayak saya berarti ya dok, saya itu kalau makanan nggak asin itu kayaknya kurang nyetak di lidah gitu. Pokoknya harus asin ya? Maksudnya asinnya bukan yang over ya, tapi berasa gitu, berasa asin gitu. Ya memang kan garam itu sebenarnya bumbu masakan ya, kalau nggak ada garam kan hambar ya makanan, jadi nggak selera makan, ntar jadi malnutrisi lagi, jadi nggak mau makan. Untuk batasannya sendiri kalau untuk orang normal gitu ya dok ya, konsumsi garam itu berapa gram gitu dok? Kalau misalnya orang normal itu bisa kalau dalam ukuran sendok teh nih, dia bisa 1 sendok teh sampai 1,5 sendok teh. Oke, sendok teh itu seharian ya. Bukan sendok makan ya dok ya? Ya, jadi ukurannya itu kalau dalam gram itu sekitar 5 gram. 5 gram. 5 sampai 7 gram. Oke. Nanti itu kan beda tuh antara garam sama natrium. Pagi. Iya. Nah, ini udah datang kopinya dok. Ini kopi yang paling enak di sini loh dok. Kami biasanya dok kalau misalkan pagi-pagi belum minum kopinya Bang Cak ini kayaknya belum sek gitu loh dok. Pokoknya belum bisa opening lah ya. Oh, Budi udah ini varian baru ya. Saya biasanya udah beda. Kalau biasanya selama ini saya mengikut Anda, saya sudah punya orang baru. Oh iya. Awas ya kamu ya. Oke, terima kasih. Makasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke. Silakan dokter. Kita minum dulu kopinya. Cobain ya. Banget ini. Jelasin ya sama aku gimana rasanya. Ini kan varian baru. Waduh, aromanya enak banget pemirsa loh.
Asli. Udah enak banget. Wah, Boleh rasanya. langganan nggak nih? Boleh langganan kopi dari sini? Boleh. Boleh. Kalau mau refill juga boleh ya, Boleh Dok? kok dok, nanti kita refill. Bawa pulang juga boleh dok. Tapi abis itu kena bon. Dok. Iya. Nah, untuk pemirsa nih ya, jangan lupa suguhkan minumannya, sarapannya sambil dengerin kopi pagi. Iya. Gimana, mantap? Mantep banget, enak. Enak. Ini varian baru. Varian Jadi baru. aku sekarang kalau biasa pesennya ini. Oh, nggak usah ganti ya? Nggak usah ganti. Bener ya? Iya. Oke. Kecuali nanti ada racikan baru lagi dari Bang Cakil. gitu. Oke, kita lanjut kembali ya dok ya. Nah Oke. tadi itu karena asupan garam yang terlalu tinggi. Tinggi. Itu salah satu lifestyle-nya. Kemudian apa lagi dok? Terus? Tadi dokter sampaikan juga ya, beda garam dengan natrium ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya yang itu natrium atau sodium ya, kata bahasa lainnya itu natrium atau sodium. Memang sumber paling banyak itu dari garam Dapur. ya. Jadi natrium kan, kalau garam dapur kan rumus kimianya itu NaCl, NaCl. ya natrium klorida. Jadi memang sumber tersering dari garam. Oke, nah itu batasan normalnya itu 1 sampai dengan 1,5 sendok teh ya dok Iya, ya? betul. Oke, kemudian apa lagi dok? Lifestyle seperti apa lagi nih, Dok? Jadi lifestyle lainnya yang mempengaruhi seseorang itu bisa terkena tekanan darah tinggi itu antara lain kurang olahraga. Kurang Jadi olahraga. jadi misalnya perilaku sedenter, jadi sehari-hari dia kebanyakan duduk, kemudian kurang aktivitas fisik dan tidak rutin berolahraga. Oke, gitu. Oke, berarti harus rutin olahraga, Budi. Untuk berat badan sendiri dok itu mempengaruhi obesitas? Ya betul, ya betul. Iya. Seperti apa kalau obesitas sendiri, Dok? Ya, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang bisa terkena tekanan darah tinggi ya, misalnya berat badannya berlebih ataupun obesitas. Itu berhubungan dengan faktor di dalam tubuh, misalnya kan nanti tuh di mekanisme terjadinya tekanan darah tinggi itu kan apa ya, fungsi pembuluh darahnya itu loh ya, jadi masih bagus. Kalau masih bagus mungkin risikonya lebih rendah. Sedangkan obesitas ini berhubungan dengan fungsi dari pembuluh darahnya itu. Oke. Jadi berisiko. Nah, pemirsa kita masih akan berbincang bersama dengan Dokter Dini. Nah, bagi pemirsa nanti yang ingin bertanya secara langsung, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan break sejenak, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Baik, masih bersama dengan Dokter Dini Fadila, spesialis gizi klinik, dan tema kita masih yang sama, yaitu diet pada hipertensi. Nah, tadi kita udah dapet ya, Iya. banyak banget lifestyle yang anak-anak sekarang gitu, yang justru itu membuat seseorang itu berpotensi untuk terkena hipertensi. Jadi memang untuk umur sendiri nih Budi tidak mengenal umur si Benar. hipertensi itu ya. Iya. Jadi kalau nggak hanya untuk orang tua aja. Iya. Jadi sekarang anak-anak muda itu banyak yang kena juga. Benar. Nah, dokter kayak saya gini kan dok. Memang kan saya itu kalau nggak kena asin itu kan kayaknya kurang pas gitu. Nah, ada nggak cara alternatif lain gitu? Apakah menyuguhkan garamnya pada saat dihidangkan gitu baru di situ dikasih garamnya atau seperti apa dok? atau memang ada garam-garam pengganti yang lain Karena kalau ya. misalkan masak untuk satu keluarga itu kan nggak mungkin sih garamnya 1 sendok teh, pasti kan lebih dok, dan itu kan pasti terserap juga kan menjadi satu dalam sayuran gitu atau dalam makanan yang lain gitu. Memang kita belum ada tekanan darah tinggi, sebenarnya ya konsumsi garam ya sewajarnya lah ya. Kan nggak, biasanya kita juga nggak mungkin makai banyak banget kan, Benar. nanti rasa makanannya juga jadi aneh. Perhatian lebih kalau misalnya memang sudah terkena. Oke. Jadi dia memang satu harian itu hanya boleh maksimal 1 sendok teh. Jadi untuk seharian, jadi mau makan pagi, siang, malam itu Include satu hari kan Iya. dok, 1 sendok teh. ya. Dan itu salah satu caranya tadi adalah ketika sudah masak, jadi masakan keluarga. Nah, buat yang lagi sakit ini dipisahin dulu. Oh, Oh, dipisahin. Sebelum dibumbui, sebelum diberi garam ya terutama. Itu jadi dipisahin dulu, terus nanti baru ditaburin belakangan buat yang si sakitnya. Oke. Oke, Nah, jadi- itu salah satu alternatifnya ya dok Yes. ya. Nah. Tapi kalau kita sampai dengan saat ini mau coba gitu juga nggak apa-apa ya dok ya. Kan lebih menjaga gitu ya dok ya. Iya. Mengurangi lah ya. Tapi kalau Mencegah. untuk pola dari diet pada hipertensi ini seperti apa? Apakah memang polanya itu sama seperti diet-diet biasanya, Dok?
Untuk diet pada hipertensi ini terutama memang karena tadi tujuannya adalah mengendalikan tekanan darah ya. Kalau memang sudah menderita, dia memang ada pembatasan dari garam. Kalau misalnya diet biasa kan biasanya kita ya garam sewajarnya untuk bumbu masak. Terus kadang-kadang juga cemilan-cemilan yang ada garamnya juga masih suka makan kan. Nah, terutama di situ. Terus nanti juga pada diet untuk hipertensi ini dia ada lebih banyak konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur. Kacang-kacangan. Jadi ada sumber-sumber zat gizi seperti magnesium, kalsium, kalium. Nah, itu lebih ditingkatkan pada diet untuk penderita hipertensi. Oke, nah Putri, untuk melihat secara detail bagaimana sih sebenarnya pola diet pada hipertensi ini, nah dokter udah buatin materinya nih. Oh, kayaknya akan lebih detail lagi ya Lebih detail informasinya. lagi. Nah, Benar. oke langsung aja kali ya. Dokter boleh dok, silakan. Nah, Aku untuk ngambil dipaparkan tempat. materinya ya. Terima kasih. Oke, ini dia. Silakan dokter. Oke. Makasih kesempatannya ya teman-teman. Jadi hari ini saya mau sharing tentang diet pada penderita hipertensi. Boleh slide-nya? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu hipertensi dan bagaimana terjadinya. Jadi untuk hipertensi atau kata awamnya adalah tekanan darah tinggi, itu ditandai dengan tekanan darah. Jadi tadi ada dua bacaan, ada sistolik dan diastolik. Kalau tekanan sistoliknya itu sudah lebih atau sama dengan 140, atau diastoliknya lebih atau sama dengan 90, tekanan air raksa, itu dikatakan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi di sini ada perbedaan ya, yang atas sama yang bawah itu, yang atas itu office, jadi biasanya diukur misalnya pada hari weekday, benar ya, Pada weekday saat ya, bekerja gitu ya, saat Dok, ya? dia aktivitas sehari-harinya dia bekerja, terus diukur tekanan darahnya. Nah ini untuk tolak ukurnya yang 140 dan 90 ini. Oke. Nah kalau dan ada juga metode lain, itu dia namanya adalah pengukuran di rumah atau pengukuran 24 jam. 24 Ya, jam. biasanya Pantauan ya, Dok, ya? biasanya dilakukan misalnya saat pasiennya itu weekend gitu ya, nggak ada aktivitas kerja kan, beban kerja itu mempengaruhi ya. Iya. Nah, Tapi itu dokter, kalau saya justru kalau di rumah malah banyak beban kerjanya. Oh gitu. Jadi ya. harus kerja, harus Ngerjain keluar rumah ya. pekerjaan rumah, belum nanti ada yang lewat, ada yang ini kalau nggak beli nggak enak gitu. Curhat ya Anda ya. Iya. Silakan dok dilanjut. Lanjut. Jadi kalau misalnya yang pemantauan 24 jam itu tolak ukurnya yang di bawah ya. Jadi untuk tekanan darah siang harinya itu kalau sudah di atas 135 atau di atas 85 itu sudah tekanan darah tinggi. Penyebabnya adalah aktivitas berlebihan dari sistem renin angiotensin aldosteron. Susah ya namanya ya. Jadi ini sistem ini Kedokterannya, Dok, ya. jadi sistem ini adalah yang mengatur tekanan darah, kemudian keseimbangan cairan dan elektrolit di tubuh. Kalau terjadi sesuatu, misalnya tadi asupan tinggi garam, nah itu dia akan mengganggu sistem ini. Jadi dia aldosteronnya itu akan meningkat, kemudian dia mempengaruhi neurotransmitter ya gitu atau hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah, denyut nadi juga gitu. Jadi itu salah satunya. Terus nanti juga ada faktor usia terkait dengan kekakuan pembuluh darah. Jadi dia effort buat memompa darah itu lebih kuat. Jadi tekanan darahnya naik. Oke, slide. Nah, ini untuk faktor risiko. Tadi yang pertama sudah pasti usia tua ya. Itu terkait dengan aging. Kemudian jadi pembuluh darahnya itu semakin kaku, rigid gitu ya. Jadi dia lebih susah memompanya. Kalau dari Kemudian segi jenis kelamin dok, jenis kelamin, yang jadi tua ini yang lebih rentan mana? Laki-laki tua atau perempuan tua gitu? Nah, kalau misalnya usia muda, dewasa muda ya, di bawah 50 tahun itu risiko perempuan itu sebenarnya lebih rendah. Oh, Perempuan lebih rendah. Ya, daripada laki-laki. Namun setelah di atas 50 tahun, itu risiko perempuan dan laki-laki sama besar. Karena sebelum 50 tahun itu ada fungsi dari hormon estrogen pada perempuan yang bersifat melindungi dari pembuluh darah dan jantung. Maka risikonya lebih rendah. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan masih mengalami menstruasi itu aman ya dok ya, lebih rendah gitu ya dok ya, dengan kata lain. Risikonya justru kalau wanita itu lebih meningkat ketika sudah menopause. Oke, baik. Kemudian ada faktor genetik ya, riwayat keluarga yang punya tekanan darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal, kemudian
stroke. Ya. Nah itu risiko anaknya menderita tekanan darah tinggi itu lebih tinggi lagi. Kemudian itu tadi yang berat badan berlebih, kemudian obesitas, pola hidup sedentar tadi juga sudah terbahas sedikit ya, sama kurang aktivitas fisik, pola makan tinggi garam, dan juga kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Oke. Nah, kalau sekarang kan dok lagi ini ya, lagi happeningnya itu pakai vape, udah nggak ngerokok lagi, tapi rokoknya diganti jadi rokok elektrik kayak gitu. Nah, itu apakah berpengaruh juga untuk hipertensi ini dok? Sama aja sih Sama ya aja sebenarnya, ya. ya. Oke. Karena dia efeknya nanti ya itu mengganggu fungsi integritas dari pembuluh darah gitu. Jadi produksi radikal bebas lah istilahnya ya. Oke, berarti tidak ada bedanya ya dok ya, baik yang rokok dibakar ataupun yang elektrik ya dok ya? Ya bedanya kalau berhenti sama sekali. Oh ya, bedanya kalau berhenti ya. Oke, lanjut dokter. Oke, ini untuk gejalanya. Jadi untuk awal-awal menderita tekanan darah tinggi itu pasiennya suka nggak ada gejala gitu. Jadi makanya tadi disampaikan silent killer. Tiba-tiba udah tinggi, terus tiba-tiba sudah masuk IGD dengan keluhan-keluhan seperti ini. Nyeri kepala hebat, nyeri dada, pusing, mual, muntah, kemudian pandangannya juga buram, telinga berdenging, mimisan, cemas, bingung, susah nafas juga. Dan kadang-kadang bisa sampai penurunan kesadaran ya. Biasanya itu karena udah tinggi sih. Tapi kalau tekanan darahnya tinggi sekali dok, misalnya apa kejadian fatal apa yang akhirnya dialami oleh si penderita itu dok? Biasanya yang paling sering kalau tekanan darah sudah sangat tinggi itu dia stroke perdarahan. Itu yang paling berat ya. Jadi pasiennya masuk tiba-tiba sudah nggak sadar. Waktu diukur tekanan darahnya udah sampai 200-an di atasnya. Jadi selama ini nggak sadar gitu, nggak tahu ternyata punya tekanan darah tinggi. Jadi dia nggak kontrol dengan minum obat-obatan. Oke. Jadi ngeri ya Putri ya. Benar, ngeri Memang harus sekali. kontrol tekanan darah kita. Oke, lanjut Oke. dokter. Nah, untuk hipertensi di Indonesia ini itu kejadiannya atau angka prevalensinya itu 40%. 40%. Dan kondisi ini itu ternyata lebih tinggi dari prevalence global di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia itu hanya 35%. Kemudian dari seluruh yang hipertensi ini, ada 36% dari populasi Indonesia mengalami tekanan darah tinggi. Hanya 4% yang terkontrol dengan obat-obatan ya. Dan hanya 19% yang diterapi. Jadi sisanya itu masih belum terkontrol dan belum menerima terapi. Oke. Ya. Jadi ini juga PR besar buat Indonesia ya, untuk lebih giat lagi, gigih lagi untuk lebih banyak yang di screening tekanan darah tingginya, kemudian dikontrol dan diterapi. Oke, jadi kita bisa lakukan screening ya dok ya? Iya. Nah itu proses screeningnya itu seperti apa dok? Proses screening biasanya mungkin kalau dari tempat kerja kan bisa medical check up ya. Kemudian kalau misalnya memang kita pribadi sendiri itu ya mungkin bisa rutin sebulan atau 3 bulan sekali mengecek tekanan darah ya. Terutama kalau udah usia 40-an lah ya, 40 ke atas risikonya itu lebih tinggi lagi gitu. Atau ada riwayat keluarga. Oh, dari riwayat keluarga, genetik tadi ya dok. Oke dok, silakan boleh dilanjut. Oke, lanjut slide-nya. Nah, ini tadi intervensi gaya hidup. Jadi kalau tadi tekanan darahnya sudah tinggi, kemudian dokter yang menangani akan memberikan obat-obatan ya untuk menurunkan tekanan darah. Namun ada hal penting lain hal yang tidak kalah penting dari pemberian obat-obatan yaitu intervensi gaya hidup. Di mana untuk intervensi gaya hidup ini dia dapat membantu mencegah dulu. Jadi gaya hidup ini kalau sudah dibenerin dia bisa mencegah tekanan darahnya naik. Kemudian dia membantu efek dari obat darah tingginya itu untuk menurunkan tekanan darah, dan juga dia membantu untuk mengurangi jumlah dan dosis obat yang digunakan. Jadi dia penting ya, maksudnya salah satu poin penting dan juga dimasukkan ke dalam pedoman manajemen dari tekanan darah tinggi ini. Nah, untuk yang terkait dengan diet atau nutrisi itu memang untuk intervensi kuncinya adalah healthy diet atau diet sehat. Di sini diutamakan untuk konsumsi diet dengan tipe DASH atau Mediterranean. Nah, ini nanti di depan akan saya jelaskan. Kemudian konsumsi lebih banyak makanan-makanan yang bersumber dari nabati daripada hewani. Kemudian juga disarankan konsumsi lebih banyak sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian. Kemudian untuk pilihan lauk hewaninya itu atau proteinnya itu yang tidak berlemak. Tidak berlemak. ya? Jadi seperti ikan ataupun unggas ya, daging ayam gitu. Kalau daging merah gitu dok? Nah, daging merah itu kalau
salah satu yang harus dibatasi. Oke. Ya, itu. Jadi untuk healthy dietnya harus membatasi daging merah ya, daging merah yang berlemak, kemudian produk susu yang tinggi lemak, dan juga harus mengurangi konsumsi gula dan garam. Ya, terus ini ada intervensi gaya hidup yang lainnya, ada olahraga ya, sama aktivitas fisik. Nah, kemudian ada pengurangan berat badan, terutama pada pasien-pasien yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Ini salah satunya harus dilakukan untuk membantu penurunan tekanan darahnya. Oke. Itu juga ada pembatasan asupan garam ya. Itu tadi 5 gram per hari. Kalau yang hipertensi itu harus kurang dari itu, kurang dari 1 sendok teh per harinya. Oke. Itu setara dengan 2 gram sodium atau 2 gram natrium. Biasanya juga kalau pasien hipertensi ini disarankan sodium atau natriumnya itu di bawah lagi 1.500. Jadi semakin 1.500 dibandingkan 2.300 atau 2.000 gram sodium, itu penurunan penurunan tekanan darah. Ya, penurunan tekanan darahnya itu akan lebih baik pada yang 1.500. Oke, terus yang lain-lain ya, ini juga disarankan untuk konsumsi bahan-bahan yang tinggi kalium. Kalium ya, Dok ya? Kalium ya? Ya, kalium. Kalium itu seperti alpukat, pisang. Ya, alpukat, pisang, kemudian bayam juga. Terus ada juga sekarang itu jadi garam meja itu yang tadinya NaCl disubstitusi atau diganti ke KCl. Nah, itu juga salah satu alternatif untuk menurunkan. Kalium klorida jadinya ya? Ya, betul. Kemudian yang minum alkohol juga harus dibatasi, kemudian harus berhenti merokok, manajemen stres, dan juga menghindari polusi udara. Oke. Oke, next. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut, dibantu selanjutnya. Nah, untuk diet penderita hipertensi itu yang harus dipastikan adalah memenuhi kebutuhan gizi makro. Itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi standarnya biasanya ya persentasenya seperti itu ya, 50-60% karbohidrat, kemudian proteinnya 15-20%, dan lemaknya 25-30% dari sumber lemak atau minyak yang baik, yang sehat ya. Jadi menghindari lemak jenuh dan atau lemak trans, dan lebih ke lemak yang tidak jenuh. Kemudian juga harus memastikan kecukupan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Di sini ada difokuskan itu kepada peningkatan asupan folat, vitamin C, vitamin D, magnesium, kalium, dan kalsium. Sedangkan mineral lain yaitu natrium ataupun sodium itu asupannya harus dikurangin. Nah, untuk diet penderita hipertensi ini sebenarnya harus bersifat personalized ya, maksudnya jadi nggak bisa, iya betul. Satu orang dengan orang yang lain itu tidak bisa sama. Apalagi kalau dia yang A tekanan darah tinggi saja, murni, tidak ada penyakit penyerta lain. Sedangkan yang B dia punya kencing manis misalnya ataupun gagal ginjal. Nah, itu harus beda lagi nanti. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang harus personalized. Jadi memang harus di screening dulu ya, dicek dulu. Ya, beda orang beda asupannya ya, Dok, yang Beda dibutuhkan. tipenya juga ya, Dok ya, pola dietnya. Karena kan kalau ini karbohidratnya kan 50-60%. Nah, biasanya kan kalau kita itu, kalau saya ya, Dok ya, mengamalkan makan itu kan sepertiga nasi, setengah sayur, lauk, sayur dan buah gitu, baru sepertiga laginya masuk ke lauk-lauk yang lain. Nah, tapi ini bisa sampai 50-60% karbonya ya, Dok ya? Iya. Mungkin ya secara persentase memang seperti ini ya standarnya. Namun ya itu tadi beda orang beda kebutuhan. Memang harus disesuaikan lagi. Jadi nggak bisa one fit for all gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan teman-teman semua pemirsa ya. Oke, kita lanjut, Dokter. Selanjutnya boleh slide-nya. Nah, ini diet DASH atau dietary approach to stop hypertension. Jadi pendekatan pola makan untuk menghentikan tekanan darah tinggi ya. Ini salah satu diet yang direkomendasikan dalam pedoman. Jadi di dalam pedoman tata laksana tekanan darah tinggi itu termasuk diet ini. Dia efektif menurunkan tekanan darah, kemudian selain itu ada benefit lain, menurunkan kolesterol jahat atau LDL, kemudian trigliserid, kemudian menurunkan asam urat, dan meningkatkan mineralisasi tulang, jadi tulangnya lebih kuat. Kemudian untuk ciri khas dari diet DASH ini ada rendah lemak jenuh, rendah kolesterol, rendah gula, dan rendah garam, serta rendah asupan daging merah. Oke. Kemudian yang tinggi adalah konsumsi sayur, buah, kemudian daging putih itu dari unggas ataupun ikan. Kemudian untuk pilihan susu di sini di diet DASH itu masih boleh, tapi pilih yang rendah lemak.
Kemudian juga disarankan untuk meningkatkan konsumsi gandum utuh ya. Kalau whole wheat bread ya, roti gandum misalnya. Kemudian kalau misalnya beras, lebih pilih beras yang merah atau beras coklat yang masih ada kulit-kulitnya. Kemudian juga kacang-kacangan nih harus ditingkatkan. Dokter, itu kan Ya. tadi rendah lemak jenuh, kolesterol gitu. Berarti yang mengandung kolesterol tinggi itu tidak disarankan begitu ya dok ya? Iya. Nah kadang-kadang kan kita juga makan kacang-kacangan ini kan takut juga gitu ya kan dok? Karena kan di sini meningkatkan kacang-kacangan Iya. juga. Itu seperti apa dok? Oke, jadi nanti ada plate-nya ya, ada plate-nya berapa serving gitu. Nah untuk kacang-kacangan ini memang disarankan itu 6 porsi, 6 sedia atau 6 porsi lah ya, 6 porsi itu dalam seminggu. Oh dalam seminggu? Nah, jadi bukan daily. Jadi ada komponen-komponen yang dikonsumsi harian, ada yang per minggu gitu. Dan kacang-kacang ini termasuk yang per minggu. Per minggu ya, jadi nggak setiap hari ya dok. Oke. Dan diet DASH ini beneficial atau menguntungkan, bermanfaat karena dia tinggi kalium, tinggi magnesium, kalsium, dan tinggi serat dan protein juga yang membantu tadi penurunan tekanan darah. Oke. Oke, next. Selanjutnya. Slide-nya boleh dibantu? Oke, next. Nah, ini tadi Nah ini dia. tuh plating DASH dietnya. Jadi itu ada 6 sampai 8 porsi. Itu yang sebelah kanan itu yang dikonsumsi harian. Harian? Jadi 6 sampai 8 porsi dari gandum utuh, kemudian 4 sampai 5 porsi buah dan sayur. Kemudian untuk susu atau produk susu yang low fat itu juga bisa 2 sampai 3 porsi per hari. Sedangkan untuk kacang-kacangan itu 4 sampai 5 serving per minggu. Kemudian untuk gula juga dikurangin, itu untuk asupan gulanya itu kurang dari 5 porsi sehari. Jadi untuk gula itu biasanya satu porsinya kan 1 sendok makan. Jadi seminggu itu kalau bisa kurang dari 5 sendok makan. Ya, jadi memang kita batasin gula itu hanya untuk bumbu-bumbu masak aja gitu. Jangan ada tambahan lagi kayak minuman manis, makanan manis gitu. Terus itu juga 2 sampai 3 porsi per hari dari lemak atau minyak-minyakan. Nah, ini untuk jenis-jenis makanan yang harus dibatasi dan harus lebih disarankan untuk ditingkatkan ya. Buah, sayur, seperti sampai minyak-minyak dari tanaman. Kemudian untuk membatasi konsumsi daging merah yang berlemak, kemudian produk susu yang tinggi lemak, minuman manis, makanan manis, dan juga membatasi asupan garam. Next. Boleh dibantu selanjutnya? Oke, kemudian ada healthy balance diet atau diet gizi seimbang. Ini adalah jadi orang biasa, orang sehat juga dia disarankan, bahkan orang yang pengen turunin berat badan atau obesitas itu juga disarankan balance diet atau gizi seimbang. Nah, di sini dia lebih fokus pada kualitas diet, jadi bukan kuantitas, bukan jumlahnya. Oh ya, sorry, yang diet DASH tadi itu yang 6 sampai 8 serving itu untuk satu hari itu 2.000 kalori. 2.000 kalori. Jadi nanti kan disesuaikan tuh kebutuhan seseorang. Kalau ternyata dia kebutuhan seharinya tuh nggak sampai 2.000, ya nanti jumlahnya harus Itu cara disesuaikan. mengukurnya gimana? Biar pemirsa tahu juga dok. 2.000 kalori itu seperti apa gitu dok? 2.000 kalori Hitungan rumah tangga gitu. banyak sih ya. Kalau misalnya nasi putih itu mungkin setengah piring, ya 3/4 lah, setengah piring itu bisa nasi. Itu kalau 2.000 banyak banget sih. Oke. Banyak Ya, banget berarti ya? banyak banget. Terus nanti kalau orang-orang lain kan yang kurus pasti beda kan kebutuhannya sama yang gemuk gitu. Jadi memang harus disesuaikan jumlah-jumlahnya tadi. Kemudian balik ke diet gizi seimbang ini, dia juga menghindari jenis makanan yang rendah zat gizi. Jadi kayak mie instan itu kan kebanyakan karbohidrat, tinggi garam dan tinggi lemak juga. Jadi itu dihindari, kalorinya tinggi tapi zat gizinya itu kurang. Ya. Itu kalau benar-benaran kepepet banget gitu ya dok ya. Kalau masih ada makanan lain silakan makanan lain. Iya, gitu ya. betul. Kemudian dia juga memfokuskan untuk meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu yang tinggi serat, sayur, buah. Kemudian juga tadi kalau misalnya produk rotinya roti gandum atau beras, itu beras yang masih ada kulit-kulitnya, beras merah, beras coklat.
Kemudian untuk jenis lemak yang lebih sehat, misalnya minyak canola, minyak jagung, minyak bunga matahari gitu ya. Jangan minyak jenuh seperti minyak kelapa sawit yang biasanya kita pakai. Kemudian, nah untuk diet gizi seimbang ini ternyata saat dibandingkan dengan diet DASH itu efek menurunkan risiko penyakit pembuluh darah dan jantungnya itu sama dengan DASH diet tadi dan tidak berbeda signifikan gitu. Jadi dua-duanya bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung pembuluh darah. Dan penurunannya itu antara DASH memang lebih tinggi DASH tapi tidak berbeda signifikan. Oke. Jadi bisa salah satu pilihan ya. Boleh untuk yang DASH, Boleh yang diet gizi healthy seimbang balance diet gitu ya dok. Tapi kalau untuk waktunya sendiri seperti apa dok? Apakah kalau untuk makan kita harus pagi aja di jam 7 nggak usah makan lagi atau seperti apa dok? Oh, enggak ya. Kalau misalnya untuk jadwal makan tetap normal. Jadi 3 kali makan besar, pagi, siang, malam, dan 2 kali selingan, pagi, sore, atau pada orang-orang tertentu mungkin ada selingan malam juga. Jadi ada 3 selingan, ada 3 makan besar. Jangan ada yang di skip. Oh jangan Ya. ada yang di skip. Oke, lanjut dok. Oke, ini next buat piringnya ya. Nah, ini untuk piring diet gizi seimbang. Itu ya 1/4 dari karbohidrat whole grains atau gandum utuh, kemudian 1/4-nya dari protein-protein yang sehat, terutama di ikan, kemudian kacang-kacangan, terus unggas, dan membatasi produk-produk daging merah tadi ya. Kemudian ada sayuran itu sekitar berapa tuh? 1/4, 2/3 ya. 2/3-nya itu sebelah kanan itu ada sayur-sayuran, kemudian juga buah-buahan. Jadi untuk sayur-sayuran ini semakin beragam jenisnya, semakin warna-warni sama dengan buah itu semakin bagus. Karena dia ada vitamin, mineral yang saling melengkapi. Semakin bervariasi, semakin lengkap zat gizi yang kita dapat. Oke, tapi kalau buah-buahan sendiri tidak ada larangan ya dok? Semua buah bisa? Secara umum semua buah bisa ya. Mungkin perhatian khusus misalnya dia ada tekanan darah tinggi, juga ada gagal ginjal. Nah itu baru nanti harus membatasi kalium. Sedangkan tadi kalium kita sarankan untuk dimakan lebih banyak ya. Iya, benar. Tapi kalau ada gangguan ginjal harus dibatasi. Protein juga begitu kalau ada gangguan ginjal. Oke, Kita lanjut ya. kita lanjut. Nah, ini ada diet lagi. Iya, ini ada diet Mediterranean. Jadi diet yang dikembangkan di daerah Laut Mediterranean ya. Itu di daerah Yunani, Turki, daerah-daerah kampung saya lah ya. Oh dokter dari Yunani. Dokter dari Yunani, baik. Pantes cantiknya beda ya. Iya, benar. Terus jadi di sini di diet Mediterranean ini dia menyarankan untuk meningkatkan konsumsi buah, sayur, gandum utuh, minyak zaitun, dan daging putih. Jadi efek penurunan tekanan darah dari diet Mediterranean ini diperoleh dari asam lemak tunggal dari olive oil atau minyak zaitun, asam lemak tunggal tak jenuh, dan polifenol. Jadi polifenol itu adalah zat bioaktif yang ada di minyak zaitun. Jadi dia ada efek anti radang, jadi dia menurunkan tekanan darah. Nah, di sini ternyata untuk diet Mediterranean ini jika digabungkan dengan diet yang membatasi asupan garam, penurunannya itu lebih banyak dibandingkan untuk tekanan darah dibandingkan dengan DASH diet tadi. Jadi ini salah satu juga yang dimasukkan ke pedoman tata laksana dari tekanan darah tinggi. Salah satunya jenis diet Mediterranean. Oke. Kurang lebih hampir mirip juga ya dok ya. Iya, kita lihat gambarnya. Next. Nah, kalau tadi kan pada piring-piring tuh. Nah, kalau diet Mediterranean ini dia bentuknya piramida. Piramida. Yang bawah itu adalah jenis-jenis makanan yang boleh dikonsumsi lebih sering. Jadi setiap hari boleh. Jadi itu sayur, buah, kemudian kacang-kacangan, olive oil. Kemudian kalau yang di atasnya lagi itu lebih jarang lagi. Jadi 2 kali seminggu, 2 sampai 3 kali seminggu itu ikan dan seafood ya, makanan laut ya. Kemudian yang di atas makin jarang lagi, daily to weekly, tapi maksudnya kalau tadi 2 kali seminggu, mungkin yang ini sekali seminggu aja. Atau nggak harus setiap minggu makan gitu, kayak yogurt, keju, susu. Kemudian yang atas lebih jarang lagi, yaitu daging merah dan manis-manis ya, makanan manis. Dan yang paling atas adalah daging-daging yang ultra proses, jadi kayak sosis, ham gitu, atau daging asap. Nah itu harus jarang. Dan di sini di diet Mediterranean ini karena dikembangkan di daerah sana itu ada itu konsumsi wine-nya juga itu termasuk salah satu yang
disarankan dalam diet Mediterranean ini punya efek baik ya untuk penurunan tekanan darah. Oke. Oke. Selanjutnya. Ini untuk makanannya. Jadi dia pakai beras coklat, kemudian sayur-sayurannya ya banyak ya. Nah biasanya untuk minyak olive oilnya itu sebagai dressing, kemudian itu salmon, ikan salmon yang apa ya digoreng pakai, maksudnya nggak di steam atau nggak digoreng deep fried lah gitu ya, dengan minyak terendam. Oke, next. Selanjutnya boleh dibantu. Nah, ini dari Kemkes, jadi dari Kementerian Kesehatan untuk hipertensi pola makan yang dibatasi. Jadi untuk gula itu per harinya kurang dari 4 sendok makan. 4 sendok makan. Ya, untuk garamnya kurang dari 1 sendok teh per hari. Dan juga harus menghindari makanan-makanan olahan fast food, cepat saji ya. Kemudian untuk protein dan lemak, lemaknya ini kurang dari 5 sendok makan per hari untuk minyak ya, penggunaan minyak. Dan ikan itu sedikitnya 3 kali seminggu. Jadi seperti diet DASH dan diet Mediterranean tadi juga menyarankan untuk konsumsi lebih banyak ikan ya, atau daging putih. Kemudian buah-buahan dan sayuran ini 5 porsi per hari. Ya. Oke, berarti sampai kurang lebih setengah kilo lah satu hari gitu ya dok ya? Iya kan 500 gram ya dok? Iya, betul. Setengah kilo satu hari. Setengah kilo untuk buah-buahan dan sayuran. Nah ini hati-hati untuk makanan-makanan yang tinggi natrium atau sodium atau ya, nama lainnya tadi natrium atau sodium ya sebenarnya. Yang bersumber itu sebagian besar 75% sumbernya adalah dari garam atau natrium klorida atau NaCl. Nah ini untuk apa? Takarannya itu 1 sendok teh garam, itu 1 sendok teh itu 5 gram, itu mengandung 2.300 mg natrium atau 2,3 gram natrium. 1 sendok Banyak teh itu ya? ternyata Kita kayaknya ya. ukurannya bukan 1 sendok teh dong. Lebih ya. 1 sendok makan ukurnya kalau mau Iya, masak. biasa 1 sendok teh buat sekali makan doang ya. Jadi ini untuk jenis-jenis makanan ini mungkin dari textbook ya. Jadi makanan-makanan yang familiar di kita mungkin acar timun atau pickles biasanya, terus kuaci, kerang, roti putih itu juga ternyata banyak natriumnya karena proses pemrosesan pembuatannya gitu. Kemudian saus teriyaki dan keju parmesan. Selanjutnya. Selanjutnya, oke. Nah, ini nih makanan-makanan yang mungkin sering kita konsumsi ya tanpa sadar, ternyata yang di sana itu satu sajinya itu natriumnya 1060 mg. Waduh. Nah, makan itu aja udah hampir menyita Jatah kita. iya, jatah kita 3/4 gitu ya. Itu apa? Makanannya adalah mie instan. Mie instan. Ya, ini mie goreng rasa rendang deh kalau nggak salah. Oke. Terus yang ini yang di tengah ini juga tuh garamnya adalah 1250 mg per saji. Nah, satu sajiannya itu sekitar berapa gram tuh? 100 gram. Nah, yang tengah ini adalah nugget ayam. Aduh, padahal enak 100 ya, gram Bu. itu kan 3 potong ya, biasanya Iya. kurang lebih 3 potong. Sedangkan kita mungkin makan bisa 4 atau 5 sekali makan. Bahkan ya kan? 7 gitu ya dok. Jadi itu nugget atau makanan olahan itu termasuk yang tinggi ya natriumnya. Yang satu lagi adalah 860 mg natrium dalam 15 mili. Ada yang bisa tebak nggak apa? Ini kayaknya minuman. Enggak, kecap mungkin. Ya, betul. Kecap. Ya. Ini adalah kecap ya, kecap asin. Jadi Saya kan koki, jadi saya tahu. Jadi 15 mili itu 1 sendok makan ya, 15 mili itu garamnya udah segini. Jadi kalau misalnya kita pakai buat 3 kali makan udah lebih malah. Udah, iya. Ya, oke. Udah? Gitu? Oke, tepuk tangan dong buat dokter Dini. Silakan kembali dok. Silakan dokter. Nah, kita jadi makin paham ya Putri. Budi, ya. jadi kita harus makin hati-hati. Bener. Jadi kalau misalnya mau makan dilihat dulu garamnya itu mengandung berapa, ya kan? Jadi bisa takaran tahu. sajinya harus dilihat, kita harus Iya. detail gitu. Jadi kalau misalkan mau beli sesuatu kita lihat oh ini sekian. Jadi makannya itu harus dipertimbangkan lagi. Nah, Makanya memang lebih enak masak sendiri ya Putri ya. masakin dong. Kamu harusnya yang masakin aku. Aku pengen ngerasain masakan kamu. Udah daripada Karena berantem. katanya enak loh. Memang enak masakan aku Putri. Oke, nanti dibawa ya. Oke pemirsa, kita akan break sejenak ya, jangan kemana-mana, nanti pemirsa bisa telepon kita di 0811 6100 386. Namun sebelumnya kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe Noe and Friends. Nah, pemirsa
Pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Iya. Oke, pemirsa kita masih bersama dengan Dokter Dini, ya. Nah, Putri gimana pengalamannya Putri selama ini Pengalamannya dalam sebenarnya mengonsumsi makanan? Apakah ngelihat itu udah mikir lagi nih? pasti mikir sih Bud, karena memang ternyata banyak sekali yang kita konsumsi itu mengandung garam berlebih sekali dok, apalagi baru sarapan pagi dok. Ngerasa garamnya itu udah setengah dari yang kita butuhkan satu hari. Benar, Tapi kalau menurut dokter sendiri ya, makanan seperti apa dok untuk sarapan, baiknya seperti apa, makan siang baiknya seperti apa, dan makan malam seperti apa baiknya dok? Mungkin ini yang untuk belum penderita hipertensi Iya. ya. Nanti kalau sudah hipertensi kita berarti menganut yang pola diet tadi ya dok ya. Menganut ya. Seperti apa dok? Jadi misalnya memang belum terkena, memang tadi kan untuk intervensi gaya hidup itu dia bisa mencegah, ya, mencegah seseorang menderita tekanan darah tinggi. Jadi untuk secara umum sebenarnya setiap orang itu disarankan untuk mengkonsumsi diet yang gizi seimbang. Gizi Ya, seimbang. jadi ada karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, dan dipilih jenis-jenis yang versi yang lebih sehat dibandingkan yang lain. Misalnya lemaknya gitu ya. Kalau biasanya pakai trans fat atau kayak butter atau mentega gitu, diganti dengan minyak sayur yang lebih baik, minyak canola atau minyak zaitun. Kemudian jadi nggak ada tuh istilahnya makan terus cuma protein aja. Nah, nggak makan nasi. Nah, itu nggak disarankan Nggak juga sih disarankan ya, sebenarnya Dok, ya. ya. Karena itu berisiko kekurangan zat-zat gizi yang lain yang ada di karbohidrat, di sumber-sumber karbohidrat. Nah, Itu dok secara umum. ngomongin masalah karbohidrat. Karbohidrat itu kan gula juga ya dok ya, glukosa Ya, juga ya dok ya. betul, Nah, ya. sedangkan kalau misalkan kita nyari gula itu kan nggak hanya dari segi misalkan karbohidrat yang sederhana lah ya kan, itu kan ada nasi, jagung dan sebagainya. Kita kan nggak makan nasi, ibaratnya konsumsi gulanya kan bisa dari buah dan sebagainya. Itu gimana dok? Ya. Atau seberapa penting ini porsi karbohidratnya gitu? Karena kalau dilihat dari strukturnya lagi kan balik lagi kalau karbohidrat itu gula juga. Nah kita bisa dapetin gula itu dari mana aja, dari sayur, dari buah kan juga dapat. Nah jadi ibaratnya kan tadi kan nggak boleh makan nasi, nggak boleh nggak makan nasi begitu ya kan dok? Nah itu gimana dok? Jadi untuk karbohidrat ini memang dia kalau secara struktur kimia memang sebenarnya rantai-rantai gula ya, rantai-rantai glukosa gitu. Kalau dalam konteks tekanan darah tinggi tadi, itu memang disarankan karbohidratnya itu lebih banyak dari sumber yang sayur, buah. Nah itu namanya karbohidrat kompleks. benar. Nah jadi dia lebih apa ya? Kalau diterima tubuh itu dia tinggi serat, jadi dia bikin cepat kenyang, jadi porsinya juga tidak terlalu banyak, dan dia juga lebih lama untuk menaikkan kadar gula darah seseorang kalau dikonsumsi. Nah, kalaupun dimakan nasi, ya seperti tadi contoh-contohnya ya, kalau dalam konteks hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu pilih beras yang masih ada kulit-kulitnya. Jadi lebih baik ya. Maksudnya bukan berarti beras putih tidak baik, cuman kalau dalam konteks tekanan darah tinggi ini lebih pilih yang beras merah atau beras coklat ya, tadi yang masih ada kulitnya. Itu dari situ ada seratnya, ada magnesiumnya juga tadi. Nah, di situ sih untuk konteks dari makanan-makanan pada tekanan darah tinggi. Oke, seperti itu. Jadi pun kalaupun mengonsumsi nasi itu tetap juga ya kita pilih-pilih ya dok ya, yang tinggi serat juga seperti kayak beras merah dan sebagainya. Iya. Oke. Tapi ada yang tunjuk tangan di sana. Ada tunjuk tangan kenapa? Mau Oh hadir, ini si absen. Si absen aja. Perasaan belum dipanggil kok udah tunjuk tangan. Kenapa Noe? Mau nanya apa? Noe-nya boleh nanya? Boleh. Oh, silakan Noe, jangan marah-marah lagi ya. Dokter, boleh nanya dok? Ya, silakan. Ya, dokter, kalau kita yang rutin untuk donor darah, Oh, iya. itu kira-kira bisa nggak untuk menurunkan hipertensi itu dokter? Untuk donor darahnya ya. Iya. Untuk donor darah menurunkan hipertensi. Ini agak ambigu sih pertanyaannya ya. Soalnya biasanya pasien yang hipertensi itu nggak disarankan buat donor darah. Nah itu. Oh begitu. Jadi maksudnya ya tekanan darah itu tidak, kalau untuk pendonor Benar. darah kan tidak boleh terlalu rendah dan tidak bisa juga tinggi gitu. Karena saya pernah donor darah, itu begitu ditensi lagi tinggi, mungkin karena kelelahan gitu ya dok, mungkin buru-buru ditelepon, ayo donor gitu ya karena. Jadi begitu sampai ya kan di tempat,
begitu dites tekanan darahnya masih tinggi, istirahat aja dulu gitu. Nah 15 menit lagi baru dicek lagi, udah turun baru. Oh berarti harus normal Harus ya. normal, Tapi ya. kalau untuk donor darah sendiri dok ini sedikit apakah berat badan juga mempengaruhi bisa atau enggak kita untuk donor darah gitu dok? Iya ya, berat badan itu salah satu juga sih yang mempengaruhi. Kalau terlalu kurus atau terlalu gemuk juga nggak masuk kriteria yang bisa mendonor gitu. Oh gitu. Oke. Gimana Noe, sudah terjawab? Berarti kalau misalnya berat badan kayak yang ini, yang langsing ini masih bisa ibu dia? Oh iya, langsing ya. Langsing apa langsung? Langsung kayaknya. Iya. Oh tapi dokter, berarti kita kalau untuk yang diet tadi, berarti nggak disaranin untuk pagi itu minum nasi, makan nasi ya dokter? Kalau dibilang jangan makan nasi nanti pada nggak makan lagi. Pada ngamuk gitu ya. Jadi sebenarnya itu prinsipnya adalah diet itu harus bervariasi. Ya, jadi misalnya, maksudnya kan sumber karbohidrat itu banyak, nggak hanya nasi putih. Jadi bisa jagung, ubi, kentang, atau maksudnya semakin bervariasi dia semakin baik. Maksudnya ke dalam tubuh juga efek meningkatkan gula darahnya juga lebih rendah gitu kalau selain nasi ya. Jadi bukan nggak boleh ya, maksudnya kalau misalnya ada dia kondisi-kondisi khusus, misalnya dia diabetes atau kencing manis, nasi putihnya mungkin bisa dikurangi atau diganti dengan yang lain yang lebih rendah, istilahnya rendah gula lah ya. Oke, gimana Noe? Sudah Budi, Cukup. saya sudah mengerti. Terima kasih. Iya. Terima kasih Noe. Terima kasih. Nah, dokter ini kita kedatangan satu penanya ya dok ya. Apa ini tuh, Budi? dari Danisha ya. Selamat pagi dokter, apakah penderita hipertensi dengan usia 58 tahun harus terus-menerus mengkonsumsi obat? Oke. Penderita hipertensi usianya 58 tahun. Ya, oke. Jadi memang untuk tekanan darah tinggi sendiri itu nggak bisa dibilang sembuh ya, sama kayak kencing manis. Oke. Jadi dia hanya istilahnya Terkontrol diterapi gitu dan terkontrol ya. Jadi memang di sini ada penelitian itu ada yang terkontrol hanya dengan diet DASH tadi. Jadi intervensi diet DASH saja itu ada yang penelitian yang menunjukkan kalau dia efektif untuk menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Tapi ya itu maksudnya balik lagi ke orangnya ya. Maksudnya kan ada yang toleransinya baik, ada yang profil orang-orang itu kan berbeda ya. Kalau misalnya memang untuk obatnya harus. Jadi selama dokter yang menangani itu belum bilang boleh stop atau belum boleh kurang jenis obatnya dikurangi atau dosisnya dikurangi, tetap harus diminum. Karena ya itu tadi, gejala tekanan darah tinggi itu kan sering nggak ada ya. Kalau misalnya masih 130 atau 140 mungkin nggak terasa. Ketika udah 200 itu tiba-tiba udah merusak kemana-mana. Nah itu karena lonjakan, karena memberhentikan obat sendiri itu berbahaya. Jadi untuk minum obat pada penderita tekanan darah tinggi memang harus diminum terus sampai maksudnya sampai dokter yang menangani itu menyatakan oh ini udah boleh stop atau ini boleh kurangin dosis misalnya gitu. Walaupun tadi memang ada penelitiannya yang diet DASH tadi ternyata bisa mengontrol. Jadi mungkin bisa diuji coba dulu lah. Kalau misalnya obatnya misalnya mau dikombinasi dengan diet DASH, terus ternyata dosis obat ini dengan diet DASH tekanan darahnya terkontrol nih, terus nanti dosis obatnya dikurangin misalnya, masih dengan diet DASH terkontrol, obatnya di stop, diet DASH masih terkontrol, ya mungkin dia bisa diet aja, pakai diet DASH aja gitu. Tapi kalau misalnya nih dok, terkait dengan minum obat ya untuk penderita hipertensi, apakah memang minum obat itu setiap hari sesuai jadwalnya atau memang ketika hipertensi, ketika naik aja tekanan darahnya baru diminum atau seperti apa? Oh iya, pertanyaan bagus ya. Ini memang paling sering juga ditanyakan sama pasien dan paling sering juga dilakukan oleh pasien. Jadi dia baru minum obat saat tinggi saja. Padahal obat hipertensi itu harus diminum setiap hari dan sesuai jadwal, sesuai anjuran dokternya. Karena itu tadi, karena gejalanya itu saat lagi bagus nggak ada gejala, tiba-tiba udah lonjakan, sudah merusak ke ginjal, ke otak, ke jantung. Nah, jadi memang harus diminum setiap hari dan sesuai jadwalnya. Oke, jadi terjawab ya untuk pertanyaan Ibu Danisha yang menyaksikan lewat live streaming ya, bahwasannya selagi dokternya belum memberikan instruksi stop obatnya, maka harus tetap diminum setiap hari ya. Oke, baik.
Kita lanjut lagi Putri. Nah, kalau mungkin untuk terkait diet pada hipertensi, tapi dia punya penyakit penyerta dok, mungkin seperti jantung atau yang lain-lain, itu seperti apa penerapan dietnya? Apakah diet yang ketiga tadi boleh diterapkan atau gimana dok? Oke. Kalau misalnya ketiga diet tadi, kalau dia tadi kan untuk hipertensi ya? Iya. Nah, hipertensi itu kan ada hubungan dengan pembuluh darah dan jantung. Kalau untuk penyakit jantung ini aman. Ini aman. Ini aman. Ya, Oke. karena dia juga mengurangi tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit-penyakit jantung pembuluh darah atau kardiovaskular. Jadi ini aman. Kemudian untuk misalnya penyakit lain yang perlu perhatian itu mungkin tadi ya kencing manis atau diabetes itu untuk jenis karbohidratnya itu ya kurang lebih sebenarnya sama ya kayak gini karena diet DASH itu juga dia bisa menurunkan kadar gula sebenarnya. Kalau mungkin komposisinya kali ya. Kalau misalnya tadi kan untuk diet gizi seimbang itu atau diet secara umum itu bisa karbohidratnya bisa sampai 50 sampai 60. Kalau diabetes biasanya kita batasi di 50-an gitu. Nggak sampai kok nggak bisa, kalau bisa sih nggak lebih dari 55%. Nah, itu tadi karena dia ada gangguan dari regulasi gula darahnya. Kemudian kalau gagal ginjal, nah itu tadi di sini kan banyak kacang-kacangan, terus protein, sumber protein itu sangat banyak ya direkomendasikan. Nah, kalau ada gangguan ginjal itu juga harus diperhatikan, harus dibatasi konsumsi proteinnya. Oke. Intinya konsultasikan juga bersama dengan dokternya ya dok ya, karena pasti dokternya yang lebih paham untuk bisa mengatur apa pola yang harus dimakan begitu. Nah, pemirsa kita masih akan berbincang bersama dengan dokter Dini, masih ada satu segmen lagi, jadi pemirsa bisa bebas hubungi kita di 081161000386 atau dapat bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan kembali setelah penampilan spesial dari Doe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Wah, waduh, ini udah makin mantep ya Putri Yes, ya. benar sekali. Ilmu kita hasil juga. dari dokter Dini yang udah men-sharingkan. Setiap hari Rabu kita konsultasi ya Bu Dia. Benar. Dan nanti kita bisa jadi konsultan nggak nih ya? Oke, nah baik dokter Dini kita mau nanya lagi nih. Nah biasanya kan dok, kita kan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya kan dok, itu kadang-kadang memikirkan sesuatu itu terlalu berlebihan Ya, gitu benar. dok. Terus sehingga memunculkan kecemasan yang begitu dalam gitu. Nah itu kan akan menambah beban pikiran gitu ya dok ya. Nah kadang-kala beban pikiran itu juga bisa meningkatkan tekanan darah kita. Apakah terlalu banyak beban pikiran ini bisa berpotensi untuk terserang penyakit hipertensi dokter? Oke, jadi untuk beban pikiran maksudnya stres kali ya. Ya mungkin stres gitu. Jadi stres ini memang salah satu faktor risiko yang bisa maksudnya yang bisa meningkatkan seseorang mengalami tekanan darah tinggi. Itu terkait dengan stres tadi. Jadi kan ada mekanisme di dalam tubuh gitu. Jadi dia hormon stresnya meningkat, kemudian ada namanya katekolaminnya juga naik. Itu dia bisa meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan heartbeat atau denyut jantung ya. Nah, jadi makanya tadi pada tata laksana intervensi gaya hidup itu salah satunya adalah manajemen stres. Jadi ya teknik relaksasi, kemudian mindfulness ya. Maksudnya jadi apa-apa masalah apa itu jangan terlalu overthinking gitu ya. Dipikirkan ke sisi-sisi baiknya. Oke. Berarti itu bisa gitu ya dok ya? Bisa. Nah, tapi tetap ya stres itu harus dibuat manajemennya gitu ya dok ya. Manajemen ya Bu Dia, biar terukur dan terarah gitu. Bener. Jadi setiap ada masalah pasti ada solusi gitu Iya, ya. makanya kamu jangan stres aja tiap hari. Ya, karena aku orangnya overthinking gitu. Oh gitu. Udah mau kepala 3 tapi belum dapat pasangan, belum lagi bawa pasangan dapat cibiran ini, cibiran itu gitu. Dok, kalau kayak gini gimana sih ngatasinnya dok? Iya. Udah mau kepala 3 dok. Pilih-pilih kali. Pilih-pilih ya dok. Pilih-pilih kali. Kalau untuk jodoh sih yang pilih-pilih dok. Karena seumur hidup ya Bu ya? Iya, karena seumur hidup. Oke, tapi dok ini untuk hipertensi sendiri, kira-kira untuk ibu hamil itu seperti apa? Boleh nggak dok diet? Tapi dia memiliki penderita hipertensi, tapi sedang mengandung dok. Kalau kayak gitu gimana dok?
Oh ya, ini untuk ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi ini termasuk sering juga terjadi ya di dan itu berbahaya sekali untuk ibu dan untuk janinnya. Jadi memang untuk ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi ini harus dikontrol ya tadi dengan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah. Dan kalau untuk dietnya sebenarnya untuk kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil yang biasanya lebih tinggi daripada wanita biasa yang tidak hamil. Kemudian yang tadi yang perlu diperhatikan adalah garam. Garam dan pilihan lemak atau minyak-minyaknya itu ya. Banyak buah dan sayur. Jadi kurang lebih polanya sebenarnya sama dengan diet tadi yang sudah dijelaskan. Ya untuk asupan garamnya memang harus dibatasi untuk ibu hamil yang punya tekanan darah tinggi. Oke, itu dia Putri. Cocok ini pesan-pesannya untuk Noe. Iya benar. Nah, dokter, kalau misalkan penderita hipertensi ini olahraga yang disarankan apa, Dok? Kita kan takut dia kelelahan juga ini kan memengaruhi denyut jantung, Memacu jantungnya ya. Mungkin boleh dibantu, dokter, silakan. Oke, untuk olahraga sendiri itu bermanfaat terhadap tekanan darah. Memang dia bisa menguatkan jantung ya. Jadi misalnya kan istilahnya tadi ceritanya misalnya dia makan tinggi garam, terus dia mengikat cairan, volume di dalam pembuluh darahnya jadi naik, kemudian jantungnya itu jadi lebih lebih keras usahanya untuk memompa volume darah yang tinggi tadi. Nah, itu misalnya. Kemudian untuk olahraga sendiri adalah bermanfaat untuk dia menyehatkan, maksudnya lebih kemampuan jantungnya itu lebih baik. Ya, kemampuan jantungnya itu lebih baik, jadi dia lebih kuat dan tidak terlalu bermasalah dengan volume pembuluh darah yang meningkat. Nah, untuk jenis olahraganya itu mungkin bisa dicoba dulu dengan aerobik. Aerobik itu dia bisa meningkatkan kapasitas kesehatan jantung dan pernafasan. Kemudian itu sarannya tadi kalau yang di guideline-nya itu adalah pedomannya itu 150 sampai 200 menit per minggu. Ya, jadi ya bisa dibagi-bagi lah, satu minggu mungkin 3 sampai 5 kali, masing-masing 30 menit atau 1 jam misalnya. Kemudian kalau sudah ditoleransi dengan baik, itu melanjutkan dengan jenis latihan beban 2 sampai 3 kali seminggu, itu juga bermanfaat untuk pengendalian tekanan darah pada penderita hipertensi. Berarti memang harus aerobik. Kayak tadi pagi yang kamu lakuin itu kan kamu sering aerobik. Iya. Kamu dapat gerakan itu dari mana? Itu gerakan dari SD kalau nggak salah. Oh, dari SD. Kan senam setiap SD, dulu ya waktu saya SD, kan setiap hari senam dulu gitu. Oh, berarti jadi sebelum kamu masuk kelas senam dulu gitu. gitu. Berarti kamu udah sehat dong ini. Alhamdulillah. Tiap hari aja olahraga. Tapi mentalnya nih kayaknya yang Udah Yang mau harus masuk kepala 3 soalnya. Berat jadinya. Tapi kalau untuk dokter sendiri nih di klinik mana aja, Dok? Dinasnya di mana? Di Dinasnya. rumah sakit mana? Oh ya, sejauh ini saya masih di Rumah Sakit Adam Malik aja sih. Di rumah sakit ada mana? Rumah Sakit Adam Malik. Oke. Nah, dokter, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir gitu ya, Dok ya. Mungkin kita bagi pemirsa di rumah juga ya kan yang ingin screening ini, Dok. Nah, yang ingin screening hipertensi itu tata caranya harus mengisi form apa dan di mana bisa didapatkan begitu, Dok. Nah, Oke. Untuk screening hipertensi sebenarnya nggak ada form khusus sih sebenarnya. Jadi ya mengenali risiko diri sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya di keluarga kita rata-rata tuh riwayatnya darah tinggi, itu kan pasti ada faktor genetik tadi yang mempengaruhi ya. Jadi ya kesadaran diri sendiri untuk sering memeriksakan gitu. Bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Semakin sering diperiksakan itu ketika usia kita semakin tua, misalnya 40 tahun ke atas. Nah, itu risikonya semakin meningkat, jadi makin sering diperiksa gitu untuk frekuensi screeningnya. Oke. Tepuk tangan dong buat dokter Dini. Luar biasa sekali. Oke. Dan mungkin boleh, Dok, yang terakhir pesan-pesannya nih kepada pemirsa. Tips kesehatan mungkin yang saat ini menderita hipertensi. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian yang mungkin saat ini belum tapi punya riwayat juga kan harus mencegah gitu ya, Dok ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Silakan, dokter. Terima kasih ya kesempatannya. Jadi mungkin secara umum sebenarnya poin yang penting tadi adalah
kalau memang belum hipertensi, yang tadi sih yang di slide itu adalah intervensi gaya hidup ya. Jadi intervensi gaya hidup itu bisa mencegah tekanan darah tinggi dan bisa membantu pengobatannya. Jadi untuk pengontrolan tekanan darah tinggi dengan intervensi gaya hidup ini sangat penting selain obat-obatan. Jadi yang tadi adalah pilihan diet yang sehat, garamnya dibatasin, tidak terlalu tinggi, kemudian lemak-lemak dan makan minum manis itu dibatasin, kemudian lebih banyak konsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan, kemudian daging-daging kalau bisa yang tanpa lemak ya, terutama dari sumber ikan atau seafood, terus unggas gitu. Kemudian untuk pilihan lemak atau minyak juga pilih yang tidak jenuh dan tidak mengandung lemak trans yang tidak baik bagi kesehatan. Kemudian juga untuk olahraganya juga dihindari untuk perilaku sedentar yang banyak duduk, mageran gitu ya. Jadi harus lebih sering beraktivitas fisik, misalnya dengan menghitung langkah harian, kemudian olahraga 3-5 kali lah, dimulai dari 3-5 kali per minggu. Kemudian tadi kalau misalnya kita punya risiko di keluarga ya udah harus screening sih ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat dari keluarga punya darah tinggi ya harus rajin memeriksakan diri untuk mencegah terjadi pada kita gitu. Kemudian juga untuk yang punya berat badan berlebih ataupun obesitas itu juga harus menurunkan berat badannya untuk menghindari risiko tadi. Baik, Oke, terima kasih Dokter Dini atas informasinya dan ilmunya ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini, apa yang kita bahas ini bisa menjawab permasalahan kesehatan bagi pemirsa yang ada di rumah. Nah, pemirsa kurang lebih sudah 1,5 jam kita menemani pemirsa. Dan tentunya jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan sampai jumpa.